Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa junudihi wa ansarihi ala ahmad nurillah wa ala Muhammad Rasulullah wa ala Mahdi Khalifatillah. Amma ba'd, ya Allah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqihna fid-din wa 'allimna bit-ta'wil. Rabbana iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji baginya, pujian sebanyak bilang makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Ketua BKM, Bapak Ketua RW, ART, pengurus masjid An-Nur yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi diawali dengan pantun, ya. Tadi pantun sesuai untuk pantun juga. Tapi di awal di akhir pantunnya Pak Bu. Di akhir aja di awal. Di awal ya. Baik. Awal dan akhir. Baik. Di awal saya ya. Jadi saya pernah menulis pantun. Jadi renungan kita bersama di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dunia begini, hidup dan mati bukan mau sendiri. Ada yang pernah berencana hidup lahir di dunia ini? Nggak ada ya. Jadi nggak ada kita ini punya mau hidup di dunia ini. Tiba-tiba lahir, tiba-tiba menjalani hidup di dunia ini. Semuanya ada dalam takdir Allah. Hidup mati bukan mau sendiri. Takdir Tuhan pasti terjadi. Susah senang bisa disikapi, tetap yakin dan pasrah diri. Dapat ya? Dulunya dapat ya? Dapat. Jadi apapun situasi kondisi kita hadapi, kita tetap ya bisa mensikapinya dengan ketenangan, ya, dengan bahagia, tidak takut, tidak sakit. Ya. Yang kedua, doa adalah rahasia ibadah. Ikhtiar tidak boleh sudah. Hidup adalah amanah, tetap semangat dan istiqomah. Dapat nggak? Dapat ya nasihatnya ya. Tiga, dunia adalah sementara, sekejap saja dijalaninya.
hidup jangan sia-sia, tetap ada dirasa manfaatnya. Dapat ya nasihatnya? Berarti cukup ya nasihatnya. Bisa ditutup nih kalau gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada dua momentum yang hendak kita ambil hikmah dan pelajaran, yaitu peristiwa Isra Mi'raj dan bulan Ramadan. Ada kata kunci suksesnya, yaitu al-iman, keimanan. Jadi kalau kita hendak mengambil hikmah pelajaran, tazkirah ya, dari Allah dan Rasulnya terkait keimanan kita, terkait sholat kita, terkait puasa kita. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj itu hikmah yang disampaikan untuk menjadi perhatian kita adalah terkait perbaikan sholat kita. Jadi Isra Mi'raj itu menjadi bagian atau pisahkan dari sholat kita. Karena sholat kita ini ya, diterima perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya kan? Di Sidratil Muntaha. Kemudian Ramadan ibadah puasa kita. Nah terkait sholat kita, ada tazkirah rabbaniyah yang harus menjadi perhatian kita ini, dan ini sangat berkaitan dengan keimanan kita. Ya, dalam surah Al-Ma'un yang kita hafal semuanya. Al-Aitan ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Jadi antara orang-orang yang mendustakan agama itu, kalau mendustakan agama berarti ya tidak benar kan? Lawannya bohong, lawannya dusta itu adalah benar. Kalau dia mendustakan agama berarti ya ibadahnya tidak benar, tidak diterima. Salah satunya disebut adalah fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat, ya, alladzina hum fi sholatihim sahun. Nah, alladzina hum fi sholatihim sahun ini adalah orang yang lalai sholat, itu adalah menjelaskan tentang keimanannya. Ya. Nanti kita pakai itu tema pertama ya, yang akan saya sampaikan, mengingatkan tazkirah rabbaniyah terkait dengan muhasabah iman kita. Yang kedua terkait puasa kita juga ada di tazkirah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah ini tazkirah dari Allah, peringatan dari Allah dan Rasul ini harus menjadi perhatian kita. Jadi ketika kita masuk Ramadan disampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Jadi pesan iman kita yang muncul itu bukan semata kewajiban, sekalipun ayatnya ini adalah kewajiban, tapi yang harus kita perhatikan dalam muhasabah kita, dalam tadabbur kita dengan ayat ini, sebelum kutiba alaikumusiyam, yang kita perhatikan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kita sudah benar belum imannya gitu lah. Ya. Kalau imannya sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya hendaki, insya Allah semua kutiba itu, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, semua amalan-amalan ibadah itu akan diterima ketika dijalani dengan iman. Penting ya. Kan itu ya kita diajarkan atau mendapatkan nasihat juga dari Allah dan Rasulnya. Misalnya surat Al-Asri, demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Ya, dikecualikan illal ladzina amanu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, mendapatkan pahala, rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala atas semua amal soleh yang kita lakukan, ya perbaiki dulu, ya
tingkatkan dulu ya iman kita. Maka ya, sehingga ketika kita hendak mengevaluasi seberapa iman kita ini, gitu kan, kita harus tahu indikatornya, gitu kan? Ini benar dong, selevel apa nih iman kita ini, gitu. Ya karena pernah dalam dalam surah Al-Hujurat juga, ya, ketika Rasulullah bersama ya jamaahnya bersama sahabatnya, ada di antara mereka adalah orang-orang Badui yang menyatakan di hadapan Rasulullah SAW dengan perkataan wa qalatil a'rabu amanna. Ya. Wahai Rasulullah, berkata orang-orang Arab Badui ya kepada Rasulullah, amanna wa qalatil a'rabu amanna. Kami sudah beriman ya Rasulullah. Ternyata ya, pernyataan iman mereka itu dievaluasi ya. Yang mengevaluasi langsung ya Allah dan Rasulnya. Pun katakan lam tu'minu, kamu belum beriman. Nanti kalau dia ada bersama Rasulullah, artinya kan secara amaliyah ya dia sudah melakukan sholat bersama Rasulullah, mungkin puasa bersama Rasulullah ya. Ketika dia menyampaikan dirinya telah beriman kepada telah beriman, ternyata dikoreksi lam tu'minu, kamu belum beriman. Jadi sebelum kita muhasabah amal kita, ya kita harus memuhasabah mengevaluasi iman kita. Karena kalau kita sekadar muhasabah amal, ya kan, ternyata tadi celaka orang yang sholat rugi, sudah puasa nggak dapat apa-apa, sudah ngamalin. Tapi kok rugi nggak dapat apa-apa, gitu kan? Maka sebelum muhasabah amal, kita harus muhasabah iman kita. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan ya pernyataan iman mereka itu ditolak oleh Allah dan Rasulnya? Lam tu'minu, kalian belum beriman. Di sini disebutkan walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati. Nah, ya belum masuk. Mungkin pengetahuan lebih dapat, ya apa bacaan, ya qiraah, tilawah, ilmu, pengetahuan sudah dimiliki, tapi belum masuk ke dalam walam yadkhulul iman walam yadkhulul iman fi qulubikum. Nah, di sinilah kita akan kupas ya kan, supaya kita bisa mengevaluasi, memuhasabah sendiri seberapa kuat kokoh iman kita. Jadi jangan berhenti dalam rumusan kita memahami bahwa sukses amal kita ditentukan seberapa iman kita. Sukses iman kita ditentukan seberapa ilmu kita. Nah, ini masing-masingnya nih, ilmu, iman, amal itu ada tingkatannya, ada levelnya, supaya kita bisa evaluasi ada di level mana ya ilmu kita, iman kita, dan amal kita. Ini dari kuliah saja, tapi nggak apa-apa itu ya. Kan tadi kata Pak Ketua DKM, Pak RW tadi, tujuan kita bermujalasah bermajelis supaya nambah ilmu kita, nambah iman kita, dan juga nambah amal saleh kita. Okay. Nah, karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat berkaitan dengan iman kita, andaikan ditanya kepada kita, apakah engkau sebagai umat yang percaya bahwa benar-benar Rasulullah itu ya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Bisa ditebak nggak? Percaya nggak? Percaya. Apa dasarnya Bapak Ibu percaya? Iya, iman. Imannya kita percaya. Apa dasar percayanya? Ya, karena pertama beriman sebagai umat Nabi Muhammad. Ada ayatnya, ada hadisnya banyak. Oke? Nah, ini namanya iman berdasarkan ilmu, ya, ilmu yakin. Tapi kalau ditanya ini lebih rinci lagi ya. Sebagai orang beriman gitu, sebagai umat Nabi Muhammad percaya nggak? Sebagai orang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk mengikuti dan meneladaninya, gitu ya, untuk mencontohnya, termasuk ya, kalau mengikuti, meneladani, mencontoh itu semuanya
ya perkataannya, ya perbuatannya, ya peristiwa kejadian yang dialami Rasulullah SAW itu adalah sunnah-sunnah. Termasuk ya, peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj. Pertanyaan jadi detail begini. Ya. Percaya nggak kalau engkau beriman, engkau umat Nabi Muhammad ya, bisa ya, mengalami apa yang dialami Rasulullah SAW? Nah ini pertanyaan. Percaya nggak kalau Bapak Ibu bisa Isra dan Mi'raj? Percaya nggak? Bisa? Kalau melihat kemampuan kita ya bisa. Tapi kalau peristiwa seperti yang dialami oleh Rasulullah, Subhanalladzi asra. Asra itu artinya diperjalankan. Siapa yang berkehendak? Allah. Siapa yang berkuasa? Allah. Ketika Allah berkuasa memperjalankan kita, bisa nggak? Yakin? Nah itu baru bertanya. Ya. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita terima. Bagaimana kita mengevaluasi yang meningkatkan keimanan kita. Dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin. Kalau ainul yakin itu artinya dialami, ya, dirasakan, itu dia. Bukan kisah cerita, ya, seri pengalaman orang lain, kita sendiri merasakan, gitu ya. Nah maka kalau kita sudah dikaruniai ilmu dari majelis, dari sekolah, ya, dari kuliah, dari kitab-kitab dan pengetahuan semuanya, bagaimana itu yadkhulul iman fi qulubikum, masukkan ke dalam hati kita. Ya. Jadi kalau qulub bahasa Arab itu, kalau saya memahami ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah potensi batin, Pak. Iman itu ya, ada di tiga potensi batin kita. Allah karuniakan kita akal pikiran, Allah karuniakan pada kita hati perasaan, Allah karuniakan pada kita jiwa kesadaran. Itu hulu dikunti itu ya. Jadi bacaan ya, zikir yang kita baca itu gimana bisa masuk ke dalam akal pikiran kita ya, sehingga menjadi pengertian. Jadi pengetahuan ya, pengetahuan masih data informasi. Sekarang masuk ke dalam diri kita nih, masuk ke akal pikiran kita. Jadi namanya pengertian. Jadi ngerti, orang bicara apa kita ngerti karena kita tahu nggak sedang tahu, kita merasakan, pernah berinteraksi gitu. Orang bilang laut itu asin, ya kan? Nah kita yakin laut itu asin bukan sekedar kata ahli, kata buku, kata banyak orang. Jadi kita datang ke laut itu dan merasakan rasa air laut itu asin. Nah itu baru ngerti. Kalau masih tahu saja itu bersandar kepada pendapat ahli, pendapat umum. Jadi kalau kita nggak pernah datang ke laut, nggak pernah mencicipi airnya, ya sekedar jadi pengetahuan. Nah orang yang ilmunya sampai kepada pengertian tadi, karena dialami langsung, dia rasakan langsung, yakinnya imannya lebih tinggi nggak? Lebih tinggi. Maka ada istilah ilmu yakin menjadi ainul yakin. Bisa dipahami ya? Ini penting nih pengetahuan iman supaya kita bisa muhasabah ya. Oh air itu asin. Kalau nanti ada pendapat yang berbeda ya, dia dasarnya kalau mengalami sendiri pasti akan memberikan hujah sekuat-kuat buat kata orang lain. Masukkan lagi ke dalam lagi. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum ya. Masuk ke hati perasaan itu. Nah kalau masuk ke hati perasaan itu ilmunya berubah lagi ya. Dari pengetahuan menjadi pengertian menjadi pemahaman. Istilah-istilah harus dipahami, harus dimengerti, dipahami. Kalau ngerti itu dengan akal pikiran. Kalau paham itu dengan hati perasaan. Beda kan ya? Nah maka iman yang terbangun dari ilmu di level pemahaman itu namanya hakul yakin. Lebih dahsyat lagi.
Ya, karena dia apa namanya melakukan penjelajahan eksplorasi ke laut itu nggak di pantai aja. Dia apa namanya menjelajahi permukaan laut ya. Entah dengan sampan, dengan perahu, dengan kapal, ya, dengan kapal induk dijelajahi. Maka pengetahuan jadi lebih luas lagi. Gitu. Ternyata dia mendapati ya di tengah laut itu ya ada dinding yang membatasi. Nanti kalau lihat di permukaan laut itu airnya kok berubah, berbeda gitu ya. Yang satu agak terus ya, kebiruan, yang satu agak jernih gitu. Ketika dicicipi airnya itu gitu ya, tiba-tiba dia mendapati satu kenyataan fakta air laut itu rasanya tawar gitu. Nah, gitu. Yang dialami itu benar gak? Ya, benar fakta. Ada air laut rasanya tawar di tengah laut. Karena ini ada di ayatnya kan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi laut itu ada dinding yang membatasi ya, dua air itu ya. Nyata yang satu tawar, satu asli. Nah, dengan pengalaman tajribah medannya di lapangan itu dia mendapati itu fakta itu. Nah, ketika dia datang ke permukaan, ke daratan gitu kan, dari ke daratan bertemu banyak orang, di mana kebanyakan orang ya saat itu mendapat pengetahuan bahwa air itu asin, dikatakan kepada mereka, Bapak Ibu tahu nggak air laut itu ternyata rasanya tawar? Apa kata orang? Bilang gitu, ya bilang gitu ya, karena dia berbeda pendapat dengan pengetahuan itu. Padahal yang dialaminya itu berdasarkan pengalamannya itu adalah fakta, betul ya? Nah, itu nyata ada benar gitu. Nah, lanjutkan lagi eksplorasinya. Dia bukan menjelajahi permukaan lautan, tapi masuk ke dalam dengan kapal saudara. Dia dapati ternyata di dalam lautan itu ada sungai yang airnya tawar, ikannya tawar, karakteristik air sungai sama dengan sungai di dalam di daratan. Ini sesuatu banget karunia ya. Maka ketika datang ke daratan sampai kepada banyak orang disampaikan ya, bahwa di dalam lautan itu ya, ke dalam lautan itu ya, ada sungai. Wah, nanti dibilang gila. Padahal yang diketahuinya itu ada suatu kenyataan fakta adanya. Ya, nah gitu. Bahkan dia mendapati di dalam ada api gitu kan. Wah, makin gila lagi. Makin bibit yang gila. Masa ada api di air gitu. Kalau ingin memadakan api itu dengan air. Itu ada yang gunung-gunung yang puncak gunung di dalam lautan. Yang makanya lautan itu, kedalaman lautan itu ada yang lebih tinggi dari gunung tertinggi di daratan. Ya. Itu menghasilkan vulkan, api gitu. Dan nggak mati. Nah, inilah yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh ayat Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidak engkau menjadi gila karena nikmat karunia yang Allah berikan kepadamu. Nah, jadi senang kita menuntut ilmu sama kita meningkatkan iman itu nanti korelasinya kepada kemanfaatan. Ya. Keluasan, ketinggian, kebesaran, keagungan, kemuliaan gitu. Ya, pengetahuan menghasilkan iman di level tadi ainul yakin, pengertian yang menghasilkan iman pada level ainul yakin, pemahaman itu hakul yakin, puncaknya itu adalah ya, penghayatan namanya. Jadi ilmunya masuk ke jiwa, ya, menghayat, itu masuk ke dalam jiwa. Jadi sadar diri kembali kepada fitrahnya, maka iman orang-orang yang kembali kepada fitrah. Yang ilmunya sampai dalam jiwanya gitu kan, sampai dia sadar gitu kan, itulah orang-orang yang sempurna imannya. Amalul yakin atau syahidul yakin. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita doa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, syahidul yakin. Nah, gitu ya, ini sedikit. Jadi kita ketika hendak muhasabah iman kita, ya, jadi kita yakin
Nah nanti, jadi level yakin itu apa ya? Ada 3 ya. Tadi pertama pengertian, pemahaman, penghayatan. Pengetahuan itu selama ini kita jalani dengan membaca, dengan tilawah, dengan qiraah, dengan nyebut-nyebut zikir, asma itu kan. Nah sekarang seberapa itu masuk ke dalam hati kita, menjadi pengertian, masuk akal kita menjadi pengertian, masuk ke hati kita menjadi pemahaman, masuk ke dalam jiwa kita menjadi penghayatan. Maka iman itu nanti akan sebanding dengan tingkat keilmuan seseorang. Nah, kemudian gini ya. Setelah kita coba telusuri ya, amalkan amal ibadah kita itu, nanti tingkatannya tergantung ini semua nih. Ya. Tadi kan amal sesuai dengan apa tadi, dengan iman sesuai dengan ilmu. Maka amalnya kita pun nanti tergantung level ini. Kalau amal berdasarkan pengetahuan tadi, ya, imannya ilmu yakin namanya, itu amal yang benar. Tapi beramal itu ya, harus beruntung, harus mendapat pahala, harus mendapat kemanfaatan, harus menjadi kesolehan, harus membangun akhlak. Maka nggak cukup dengan amal yang benar, tapi amal yang bermanfaat. Jadi kalau kita sholat dapat manfaat dari sholat. Apa manfaat dari sholat? Ya, qad aflahal mu'minun alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Itu aflah. Apa manfaat dari salat? Hayya 'alal falah. Dapat kemenangan, dapat kesuksesan gitu. Jadi tidak sekedar benar dalam konteks ya, apa fikihnya, syariatnya. Hakikatnya juga harus didapatkan. Membangun akhlak karimah, membangun akhlak mahmudah, membangun akhlak azimah, tiga. Soleh secara pribadi, soleh secara sosial, soleh secara lingkungan. Ya, jadi efek amal Islami itu seluas ini. Tidak sekedar kita menjadi baik ya, secara diri personal individu, ya, tapi juga baik secara sosial. Jadi kita menjadi suami soleh, menjadi istri soleh, menjadi anak soleh, menjadi warga yang soleh, ya, dan mensolehkan yang lain. Karena itu Rasulullah SAW memberikan 9 nasihat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Ya. Nah, jadi akhlak itu ada akhlak apa namanya, karimah, ya, mahmudah dan azimah. Azimah itu ini yang dikatakan dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu ruang lingkupnya sudah tidak apa bainal nas lagi, tapi bainal alam. Ya. Keberadaan Rasulullah SAW diberi apa namanya gelar akhlak azimah itu oleh Allah SWT dengan ayatnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti di situ sudah ada akhlak mahmudah, sudah ada akhlak karimah. Keberadaannya memberi rahmat bagi semesta alam. Semua makhluk yang mendapatkan rahmat dari keberadaan Rasulullah SAW. Nah ini ya, jadi kita dapat gambarannya ya, gambarannya. Jadi kalau khatib, ya, penceramah, ustadz yang mewasiatkan takwa, semoga apa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita tahu. Ya. Nah nanti ya dalam zikir-zikir kita pun ya nanti akan apa harus bisa menghadirkan tiga aspek iman ini. Contoh dalam sholawat misalnya. Bagaimana saat kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iman ya, salawat yang kita bangun dengan iman itu. Pertama, mengokohkan pengenalan kita kepada Nabi. Ya, sama aja sebenarnya ketika kita tilawah Al-Quran ya, ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbika. Pertama itu baca ya dengan menyebut nama Tuhanmu. Dengan nama inilah ya kita bisa mengenalnya. Dengan nama inilah kita bisa mencintainya. Dengan nama inilah ya kita bisa ya apa namanya mengikuti dan mencintainya. Itu iman itu orang ikutnya. Jika kita bersolat pada Nabi dengan iman ya, misalnya kita ya, dalam apa narasi zikir kita bisa apa namanya menarasikan
dengan kalimat begini, Allahumma, berikutnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi wa ummati. Terjemahannya apa? Ini narasi ini salawat ya, yang kita jadikan kalimat zikir untuk mengokohkan pengenalan ya kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Mengkoneksi diri dengannya, menyambung hubungan dengannya. Kenapa? Ya Allah, limpahkan salawat, salam dan berkah atas Sayyidina. Sayyidina kalimat iman nih, ya kan? Kepada apa namanya, junjunganku, pemimpinku, Sayyidina. Udah bahasa jiwa kan? Ya. Jadi kita menghadirkan Nabi itu sebagai pemimpin kita, junjungan kita. Muhammadin, siapa dia? Adalah abdika wa rasulika. Inilah makanya di dalam syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadan sering kita mendapatkan apa namanya keterangan abduhu wa rasul. Supaya apa? Kita menempatkan ya, beliau sebagai sosok yang mudah bisa ya diteladani. Jadi sebagai prototipe ya, contoh kita ya, sebagai contoh teladan bagi kita untuk menjadi hamba Allah, ikuti Nabi dan menjadi pewaris risalahnya, karena keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu terhadap mendapat warisan risalah ini ya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, nggak ada Nabi setelah beliau, maka ya risalah dakwah ini itu diwariskan kepada kita umat. Jadi salah satu kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita dapat warisan risalah. Sampai Nabi Musa aja berdoa minta supaya dijadikan umat Nabi Muhammad karena istimewanya ya. Nah ini dia. Nah itu jadi abdi kalau jadi kalau tadi kita nak mencontoh Nabi SAW, jadilah abdi dan waris risalah. Abdi wa rasulika an-nabiyil ummi. An-nabiyil ummi itu dimaknai nabi yang itu nabi yang ya apa namanya dijaga, dibimbing, dijaga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang apa dijelaskan oleh Nabi sendiri dalam bahasa sumpahnya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menggenggam jiwaku. Jadi sepenuhnya Nabi itu ya hidup, ya, bergerak, beraktivitas ya, itu dia mengikuti ya apa namanya bimbingan ya, penjagaan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diungkapkan oleh ayat itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak mengikuti hawanya, hawa nafsunya sebagaimana kita pada umumnya, tapi terbimbing, terjaga, tertolong, di-drive ya, dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita apa namanya ini jadi indikator ya, sukses iman kita. Bagaimana kita merasakan ya, dalam menjalani aktivitas hidup dan kehidupan, dalam menjalani amal yang ibadah itu benar-benar terbimbing, terjaga dan tertolong. Ya. An-Nabi Umi wa ala alihi. Ya, tentunya ya salawat, salam dan berkah ini akan ya dilimpahkan kepada orang-orang terdekatnya. Siapa terdekat Nabi SAW adalah wa ala alihi, keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya. Dan di mana kita? Padahal dalam hadis dikatakan siapa yang bersalawat kepada sekali, misalnya Allah bersalawat padanya 10 kali. Nah, di mana kita mengambil posisi orangnya? Di sisi Nabi SAW itu ada di dua kedudukan, dua tempat. Pertama, wa ala alihi washabihi wa ikhwanihi. Wa ihwani, istilah ikhwan Nabi Muhammad SAW ada di dalam salah satu hadis ketika Nabi SAW dia menghabarkan di hadapan para sahabatnya kelompok manusia di antara umatnya ya, yang begitu mencintainya ya, yang begitu merindukannya, beriman penuh kepadanya ya.
dan mereka mendapatkan kedudukan mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kabar ini membuat para sahabat ya, itu iri. Sampai dengan harapan besar yang mengatakan, ya Rasulullah, ya, apakah mereka itu kami ya Rasulullah? Rasul mengatakan, bukan, kalian adalah sahabatku, mereka adalah ikhwanku. Nah, jadi kita masukkan ya dalam narasi salawat kita ini pertama ini, salawat untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengokohkan mengenal Nabi, hadirkan kita ya, pada posisi terdekat ya di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa keluarganya enggak, sahabatnya enggak, ambil posisi ini, wa ikhwan. Atau kalau nggak bisa di sini, paling tidak wa ummah, diakui dan ada ya bersama barisan ya umat. Ya. Karena nanti di yaumul mahsyar ada ya orang yang merasa menjadi umat Nabi tapi nggak diakui, ya kan? Seperti misalnya dalam hadis banyak, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku, bukan umatku. Ya. Yang paling tidak di sini. Nah ini narasi salawat ini penting ya. Ini ada pada level pengertian, level pemahamannya bagaimana kita salawat ya. Yang berikut ya, tidak sekedar mengenal Nabi, tapi bagaimana bisa mencintai. Nah maka level imannya naikin lagi tuh, pengetahuannya dinaikin ya kan. Nah, kalau mengerti ya mengenal gitu kan. Sekarang kalau memahami atau mencintai, memahami mencintai. Nah maka kalimat kita sesuaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Jadi kita mengenal Nabi sosok as-sadiq, orang yang jujur, wa'dil amin ya, yang janjinya benar. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu pasti benar. As-sadiqil wa'dil amin, as-sayyidil kamil, dia adalah pemimpin yang sempurna gitu kan, yang kita ikuti ya, yang kita percaya, kita imani. As-sayyidil kamil al-fatih al-fatih sebagai kunci pembuka ya. Nah seperti itu, kemenangan. Ini iman ya, bersaut dengan iman ya, di level tadi pemahaman ya, mencintai gitu. Nah puncaknya adalah dengan kita bisa mengikuti dan meneladani Nabi ya, dengan kalimat salawat ya, dengan penghayatan ya, dengan apalagi dengan iman di level syahidul yakin ya, itu dengan mengikuti dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa ya. Jadi abdika wa rasulika nabi ummi, kedua as-sadiqil wa'dil amin, yang ketiga ini ya al-Mustafa. Al-Mustafa itu orang yang terpilih ya, teristimewa ya. Dia kenapa Mustafa terpilih? Dia ada as-sayyidul mursalin ya, tuannya, rajanya ya, pembesarnya para nabi dan rasul. As-sayyidul mursalin al-khatamin nabiyyin, dia penutup para nabi. Jadi ketika kita bersama dengan Al-Mustafa, ekspektasi kita, harapan kita ya, bagaimana bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan Al-Mustafa itu ya, di dalam level lingkungan ya, kehidupan yang kita. Nah seperti itu. Nah, maka ketika kita sudah mengenal Nabi, mencintainya, mengikuti dan meladaninya, suasana iman kita itu terbangun ya, kepada seakan-akan kita ya jadi dekat dan sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat salawat kita ya, itu dirasakan dengan suasana iman, suasana yang ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat, berhadapan, berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa bersalawat salam dengan assalatu wassalamu alaika ya, jadi salamnya jadi assalatu wassalamu alaika. Sebagian kita salam nih kepada saudara-saudara muslim, assalamualaikum, assalamu alaika, artinya hadir, artinya ada di hadapan kita ya kan. Assalatu wassalamu alaika, kita ketemu Nabi SAW dengan rahmat dan syafaatnya. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi ar-rahman
asy-syafi' al-ummah. Nabi rahmat, pemberi syafaat, warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita sah jawaban salam kita kan Nabi itu dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, jadi ketika kita dapat jawaban salam dari Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, inilah pintu terbukanya ya, hajat ya doa kita. Jadi ini dapat ilmu rahasia ya, kalau bapak ibu doanya makbul, ibu ya gitu doanya makbul ya, bersolat Nabi dengan salawat itu. Ya. Maka akan kalau udah terbuka, udah bersama Nabi, ya kan? Nabi yang menggaransi sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nah nanti kalau kita terjemahkan aspek apa namanya imaniyah ini, ya. Pada 3 level tingkat keyakinan, yakin kepada Allah, ya, juga pada Rasulullah dekat dengan kita, yakin Allah lebih dekat dari urat leher kita, yakin ya, Allah itu melindungi diri kita. Ini dibangun dengan apa ilmu, ya, dengan apa pengertian, pemahaman. Ini sama ya maknanya dengan dalam setiap amal kita harus ada harapan, ada keinginan, baru jadi kenyataan. Harapan, keinginan, kenyataan. Jadi dalam sholat itu harus ada harapan. Hidup ini harus punya harapan. Apa harapan besar kita hidup ini? Harapan besar kita apa? Kalau Allah ajarin kita itu makana yarju liqa'a. Siapa yang berharap ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu Tuhan, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jadi harapan besar kita itu adalah ketemu Allah. Maka ya, Allah perintahkan kita untuk mencari, gitu, untuk berjalan, ya, dan bertanya kepada ahli zikir. Fas'alu ahli zikir, bertanya pada ahli zikir agar kamu sampai bertemu berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada ayat ya, orang-orang yang punya harapan jumpa pada Allah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hamba bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Dikasih iman kita pertama ini ya, yakin dengan ayat ini. Ketika hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bukan mengajarlah, maka sesungguhnya aku datang. Ini menarik kalau kita kaji ayat Al-Quran yang diawali dengan wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad, jawabannya diperangkali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah, Rasul yang menjawab, katakanlah ya, bahwa al-anfal itu adalah milik Allah dan Rasul. Tapi ketika ada hamba bertanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jawabannya langsung Allah. Fa inni qarib, enggak melalui lisan, maka sesungguhnya aku. Gitu. Jadi pertama kita punya harapan kepada Allah, berharapan ingin dijumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang menggambarkan sampainya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu di Sidratul Muntaha. Nah, terus bagaimana kita bisa jumpa Allah? Maka dikatakan oleh para ulama, as-salatu mi'rajul mu'min, melalui salat kita. Bagi kita ya, salat itu dirasakan secara iman, secara keyakinan. Itu ada ada di Sidratul Muntaha saat kita mi'raj. Nah, kuncinya di iman ini. Kita yakin Allah itu dekat. Yakin Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Ini bahasa ayat ya. Yang ketiga, yakin bahwa Allah itu meliputi diri kita. Nah, ini harus kita ambil pengertiannya, pemahamannya dan penghayatannya. Yakin Allah itu dekat itu ya, dirasakan seakan-akan kita bersamanya dekat. Ya, sesuai banyak ayat yang menjelaskan kepada kita, wallahu ma'akum, bahwa sesungguhnya Allah bersamamu. Aina mungkin dimanapun kamu berada.
Jadi kalau kita apa engkau beriman kepada Allah? Apakah benar pernyataan kita? Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab Badui itu, wa qalatul arabu amanna. Apakah benar? Iya. Bukti benarnya iman kita itu seberapa kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Karena Allah itu qarib. Gitu. Jadi beramal bersama Allah. Berarti kan nanti secara iman itu bukan sekedar dia dari sisi kewajiban gitu, tapi kebutuhan gitu, udah beribadah, udah berpuasa, ada harapan di sana, ada harapan ingin jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gas pertama, ya dengan ayat fa'inni fa'id, maka sesungguhnya aku dekat Allah. Dan Allah menjawab lebih dari itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadi. Jadi kalau sudah bisa terkoneksi, merasakan kebersamaan dengan Allah, rasakan yang kedua bisa berinteraksi. Kita dapati nanti banyak ayat-ayatnya itu yang menjelaskan interaksi Allah dan hambanya. Ya, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku mengingatmu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Ya kan? Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta mereka dan mereka cinta pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, ya, dan mereka ridho kepada Allah. Interaksi. Hadirkan ini di dalam amal yang kita hidup kita. Ya, maka makin kuatlah, makin kokoh iman kita. Nah, puncaknya adalah Allah mengenalkan keberadaan itu bukan sekedar dekat, lebih dekat dari urat lehernya. Bahkan Allah mengatakan, ya, wa kana Allah bi kulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi diri kita. Bahasa meliputi itu udah gak ada jarak lagi. Ya, jadi yang kita rasakan ya adalah dalam iman kita merasa terbimbing, terjaga, tertolong. Kita merasa hidup karena dihidupkan oleh Maha Hidup. Ya, kita bisa mendengar karena Dia yang Maha mendengar. Kita bisa melihat karena Dia Maha melihat. Ya, kita merasakan apa yang dinyatakan dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Maka apabila aku telah mencintai hamba-Ku, niscaya aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku menjadi tangannya ketika dia berbuat. Aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Apa saja yang dia minta pasti aku kabulkan. Nah seperti itu. Ini ada puncak iman seperti itu. Nah nanti amaliyah semua arkan al-Islam itu akan sukses ketika ya dijalani, diamalkan dengan landasan keimanan. Beramal bersama Allah, beramal dengan Allah, beramal karena Allah, beramal ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dia. Nah maka ya bagaimana kita bisa sholat khusyuk kunci di iman. Nah berarti iman tadi ya ada tiga ini ya dasarnya. Maka mengaktifasi tadi ya, masuk akal pikiran, hati, perasaan, jiwa, kesadaran. Merasa dengan akal pikiran ya, dengan pengertian kita bisa merasa beramal bersamanya. Dengan hati, perasaan menjadi paham bagaimana kita beramal dengannya. Dengan jiwa ya kita bisa menghayati, bisa beramal ya karena. Nah seperti itu. Ini bahasa-bahasa yang sebenarnya sudah umum kita ketahui, hanya belum tergambar secara terstruktur gitu kan. Jadi disamakan aja pengertiannya. Nah kan itu kembali lagi dalam sholat kita misalnya hadirkan ini ya, koneksi, interaksi, aktivasinya. Kemarin ada yang menyampaikan di grup ya, misalnya Ustaz Banjir ya, bagaimana kita sholat merasakan seakan-akan bertemu, seakan-akan berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bacaan at-tahiyat. Padahal ya, saat kita memulai takbir aja atau khususnya dalam baca surah Al-Fatihah, di situ benar-benar tuh bagaimana kita membaca dengan penuh keimanan. Ya, maka saya sampaikan sini ya, ketika kita membaca Al-Fatihah itu sesungguhnya ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ini kita baca lisan kita Alhamdulillahirabbil alamin, masukkan ke akal pikiran kita. Ya, jadi pengertian, dapat informasi dari hadis qudsi,
bahwa ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, sesungguhnya Allah menjawab dengan jawaban hamidani abdi. Jadi akal nanti, bagi akal itu tafakur bagaimana kita melihat kebesaran kekuasaan Allah. Hati itu yaitu mendengar. Jadi rasa kita mendengar itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Ini di jiwa apa itu? Jadi kita memuji lagi Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan Ar-Rahmanir Rahim. Asma alayya abdi di hati, di jiwa. Rabbana lakal hamd dan yuwafi ni'mataika Maliki yaumiddin majadani abdi. Maka di jiwa menjawab, ya, tabaraka ismu rabbika. Jadi amal kita itu amalan iman itu dicirikan dari aktivitas, ya, di akal pikiran, ya, di hati perasaan, jiwa kesadaran, sehingga merasakan benar-benar itu, ya, suasana yang luas, suasana yang besar, agung, merasakan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sebatas beramal dengan fisik, ya, tapi metafisik. Tidak sekedar beramal dengan zahir, tapi dengan batin. Tidak sekedar beramal secara syariat, tapi juga hakikat. Nah, dua ini ditemukan. Ketika dua ini bertemu, baru kita akan sampai kepada ihsan, amal ihsan. Ada ahsan taqwim, ada ahsan amal. Jadi terbangun tuh, ya, sesuai dengan zikir kita, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Jadi kalau kita mau berzikir dengan kalimat tasbih subhana rabbiyal a'la dalam salat kita, hadirkan harapan, ya, harapan, ya, agar kita mendapatkan karunia al-a'la, ya, dinaikkan derajat kita, dinaikkan kedudukan kita, ditingkatkan kualitas hidup kita. Subhana rabbiyal a'la, ya. Jadi kita berzikir dengan iman, ya, beramal dengan iman ini, hadirkan harapan itu supaya dari kita disucikan, dibersihkan, diangkat derajat kita. Ya. Kemudian subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang maha agung. Itu ada harapan, ya, dan keinginan yang muncul, ya, itu bagaimana kita diberi kemampuan, ya, diberi seiring dengan meningkatkan derajat, itu kemampuannya, ya, kebisaannya, sultannya itu dibesarkan. Jadi mudah-mudahan, ya, ini memberikan gambaran bagaimana pentingnya amal ibadah kita, ya, sholat kita, puasa Ramadan kita itu dilandasi keimanan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, ya, man shoma Ramadan imanan. Iman dulu. Itu ada keyakinan di sana. Ya, jadi mengamalkannya itu menghadirkan Allah, ya, bersama Allah, dengan Allah, karena Allah, ya, dan kepada Allah saja. Jadi tidak biasanya konsepnya seperti itu. Sunnah iman itu tidak sekedar tidak sekedar dorongan, ya, nafsu, ya, keinginan, ya, pengetahuan kita saja, tapi rasakan amaliyah hidup kita itu yang terbimbing, terjaga, tertolong, ya, dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia sukses amal untuk kita. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari kita berdoa. Doa dan doa iman, ya. Dan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Alhamdulillah wa salamun 'ala ibadihi alladhina istafa. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Wassalamu 'alal mursalin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'mal 'uqbah. Salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmah wasyafi'ul ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-'azam
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا أن تقضي حاجاتنا يا رب الناس رب العالمين الرحمن الرحيم فإني قريب يا مالك الناس مالك يوم الدين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يا إله الناس إياك نعبد وإياك نستعين وكان الله بكل شيء محيطا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا افتح لنا فتحا مبينا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا نصرا عزيزا وانزل السكينة في قلوبنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير اليهود ولا النصارى آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lagi. Satu.